Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat mengucap syukur karena di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Itu semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi melainkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Allah Bapa di surga mengasihi kita sekalian, mengasihi saya, dan juga mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun di tengah kondisi yang sedang tidak kondisif karena wabah virus corona, juga ada begitu banyak masalah yang saat ini sedang terjadi. Tetapi kita bersyukur karena Allah Bapa memelihara hidup kita. Allah Bapa senantiasa ada bagi kita. Dan kita boleh ada sampai saat ini, itu semuanya karena Dia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak kembali berbagi kasih karunia firman mengenai Tuhan Gembala yang baik, bagian yang kedua. Di bagian yang pertama, saya telah berbagi kasih karunia firman, bukti bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik. Dia memimpin hidup kita. Dan di kesempatan ini saya hendak berbagi kasih karunia, bukti yang kedua bahwa Tuhan kita adalah Gembala yang baik. Dia menyertai hidup kita. Mari kita buka ayat firman kita dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya bacakan sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan Raja Daud, dia mengatakan bahwa sebab Engkau besertaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, jadi bukti yang kedua bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik. Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada dua ancaman yang sering dialami oleh domba. Ancaman yang pertama adalah domba adalah salah satu binatang yang mudah terkena penyakit. Ada penyakit kembung, kemudian ada penyakit cacingan, kemudian ada penyakit kudis, kemudian ada penyakit kuku dan mulut, kemudian ada penyakit diare, kemudian ada keracunan, dan ada penyakit yang sama seperti saat ini sedang terjadi, yaitu penyakit sampar. Nah, penyakit sampar ini ketika salah satu domba terkena penyakit sampar, maka domba-domba yang lain pun akan mudah terkena. Dan bahaya ketika penyakit-penyakit ini terjadi pada domba bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, domba selalu menjadi incaran binatang buas. Nah, karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, domba ini adalah salah satu binatang yang lemah. Karena itu binatang buas sangat suka terhadap domba. Kita dapat melihat ini dalam kitab 1 Samuel ayat yang ke-17, pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai 36a. 1 Samuel
pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai 36a. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 sampai 36a. 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Nah, jadi ancaman kedua yang sering dialami oleh domba adalah domba menjadi incaran binatang buas. Nah, ketika binatang buas hendak memakan domba, Daud datang dan melepaskan domba dari mulut singa maupun mulut beruang. Nah, makanya itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, Daud berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, gada dan tongkat itu berguna ketika domba menghadapi bahaya binatang buas. Gada dan tongkat itulah digunakan untuk memukul binatang buas itu. Makanya Daud berkata, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Nah, jadi ketika ancaman penyakit dan binatang buas menyerang domba, Raja Daudlah yang menolong, menyembuhkan, dan melepaskan domba dari ancaman yang sangat berbahaya. Karena Raja Daud selalu menyertai domba-domba itu. Kemanapun domba-domba itu berada, kemanapun domba-domba itu pergi, Raja Daudlah yang ada menyertai domba-domba itu. Seperti demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia pun ada kalanya kita mengalami lembah kekelaman, yaitu masalah yang sering kita alami di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak kuat, kadang kita tidak sanggup, dan bahkan mungkin kita pernah putus asa. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan saya dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa apapun masalah, apapun tantangan, apapun keadaan yang berat yang saat ini kita sedang hadapi, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, karena Allah Bapa kita, Gembala Agung kita, Dia menyertai kita. Dia menyertai saya dan menyertai saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Meskipun kita sedang menghadapi lembah kekelaman, tetapi kita memiliki damai. Kita dihibur oleh Allah Bapa karena Dia menyertai kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, dia punya pengalaman pribadi ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, Raja Daud menghadapi
bahaya. Raja Daud menghadapi lembah kekelaman yang sangat-sangat berat. Waktu itu ketika Raja Daud telah mengalahkan bangsa Filistin dan berakhir dengan kemenangan, kemudian Daud pulang ke Israel. Lalu orang-orang memuji Daud. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai dari saat itu, Raja Saul iri dan cemburu kepada Daud. Dan iblis pun menggunakan kesempatan itu untuk mengagalkan rencana Tuhan. Saul ingin membunuh Raja Daud. Dan pada saat itu Daud pun melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Selama 10 tahun Daud melarikan diri dari Raja Saul dan para prajurit-prajurit Raja Saul yang hendak menangkap, yang hendak membunuh Raja Daud. Ini adalah lembah kekelaman yang dihadapi oleh Raja Daud. Ada 3 tahap dalam masa pelarian Raja Daud. Tahap yang pertama yaitu perjalanan dari Rama sampai ke hutan Keret. Tahun 1020 sampai tahun 1018 sebelum Masehi. Bisa kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 sampai 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-23. Dan tahap yang kedua, perjalanan dari Kehilas ke padang gurun Zif. Tahun 1027 sampai tahun 1015 sebelum Masehi. Dapat kita lihat, dapat kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Dan tahap yang ketiga, perjalanan dari Gad, yaitu tanah orang Filistin, sampai ke Ziklag. Tahun 1014 sampai 1010 sebelum Masehi. Dapat kita baca dalam kitab 1 Samuel 27 ayat yang pertama sampai 2 Samuel pasal yang pertama sampai ayat yang ke-27. Nah, dalam 10 tahun perjalanan Raja Daud ada 16 lokasi tempat pelarian Raja Daud. Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul dengan para prajurit Raja Saul yang hendak membunuh Raja Daud. Karena Raja Saul dia iri dan dia cemburu kepada Raja Daud. Ini merupakan masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit bagi Raja Daud. Ini adalah masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja. Namun dalam pelarian Raja Daud selamat. Daud tidak dibunuh oleh Raja Saul. Ini semua karena Daud hanya berlindung kepada Tuhan. Dapat kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga. Daud senantiasa berlindung kepada Tuhan. Meskipun dia merasa kesusahan, meskipun dia merasa gelisah, meskipun dia merasa takut, meskipun dia merasa khawatir, tetapi semuanya itu dia serahkan kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan.
maka Tuhan menyertai Raja Daud, dan Daud selamat dari kejaran Raja Saul bersama dengan prajurit-prajurit Raja Saul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini virus corona membuat semua orang takut. Bahkan mungkin kita takut terhadap wabah virus corona, dan mungkin ada masalah pribadi yang saat ini sedang kita alami. Ini merupakan masa yang sulit bagi kita, dan ini merupakan masa yang kelam bagi saya dan juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Akan tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita seperti Raja Daud. Marilah kita hanya bersandar kepada Allah Bapa di sorga, kepada Yesus Kristus. Maka Dialah yang akan menyertai kita di masa-masa yang sulit ini. Allah Bapa akan senantiasa ada bersama dengan kita, dan semua masalah yang sedang kita hadapi, pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah Bapak, Ibu, Saudara, semuanya itu akan berubah menjadi berkat bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang hanya bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia menyertai saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saat ini, mari kita baca Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengingat firman hari ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dialah yang menyertai kita. Apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Dia menyertai kita. Ingatlah firman hari ini Bapak, Ibu, dan kiranya ketika kita mengingat firman hari ini, berkat dari Allah Bapa akan dicurahkan kepada kita, dan kiranya melalui firman ini menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dialah gembala kita yang menyertai kita. Kiranya melalui firman saat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Allahku, jangan pernah